doain supaya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita juga. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kakak mau adik-adik semuanya duduknya yang manis. Sebelum mulai kita mau buka di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang nengok kiri kanan, semuanya tutup matanya sungguh-sungguh. Ikuti kakak Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami cukup untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyi, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sampai kita katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah sama-sama belajar satu pujian baru ya. Yuk tampil tepuk tangan semuanya. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintai. Sekali lagi. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Jadi adik-adik semua ingat ya, waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, ingat ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangannya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau ada beberapa adik-adik yang mau kasih salam untuk teman-teman yang ada di rumah, supaya teman-teman yang ada di rumah tetap semangat ya. Shalom Kela, shalom Adasa. Kalian semua sehat kan? Ikut aku beribadah sama-sama yuk. Shalom Jonathan, shalom Kela, sehat selalu ya. Sekarang kita ibadah sama-sama yuk. Hai Cece Bobo, hai Cece Ai, ikutin nyanyi yuk. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita yuk. Kita menyanyi satu lagu lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap berkat, untuk kesehatan, untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Ini sama-sama ya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada Minggu, pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan Kak Natal. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kita belajar sama-sama firman Tuhan ini, supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, biar firman Tuhan ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, dan boleh kita terima, mari kita mau berdoa dulu, kita mau nuntun dari Roh Kudus, biar firman Tuhan ini boleh sampai dalam hati kita dan bertumbuh berbuah lebat. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberi kami kekuatan, sehingga pagi ini Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini adalah pedoman, landasan untuk kami hidup dan untuk kami berkarya di dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami baca Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Judulnya seperti jangkar. Ada yang tahu jangkar? Nah, kalau nggak tahu nanti kita belajar sama-sama ya. Seperti jangkar. Kita lihat dulu video ini.
Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. Ibrani 4 ayat 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi, Ibrani 4 ayat 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, sau ini adalah jangkar ya. Nah, seperti jangkar, sau atau jangkar sama aja ya. Nah, jangkar ini adalah besi yang besar. Buat apa? Buat menompang kapal. Kalau kapal udah bersandar di tepi pantai. Nah, ini jangkar ini dijatuhkan di dasar laut sehingga kapal-kapal yang besar itu yang beratnya puluhan ton bisa, ketika jangkar ini sudah dijatuhkan di dasar danau ataupun laut, maka perahu yang besar ini pun nggak bisa geser, nggak bisa beralih, nggak bisa hanyut walaupun diterpa ombak dan badai, karena jangkar ini sudah tertancap di dasar laut dengan kuat ya. Jadi jangkar ini adalah suatu kekuatan, atau jangkar ini adalah mengartikan kita sesuatu yang kuat yang kita miliki. Ketika kita tanamkan di dalam hati kita, maka kita nggak bisa geser kemana-mana lagi. Jadi kita lihat poin yang pertama ya. God didn't lead us here to die. Go into your tents. Don't come out until the morning. God himself will provide bread. Rain! How? Not a stalk of grain within a month's journey. Go into your tents. Don't come out until the morning. What is it? Eat it! Delicious! Delicious! Like coriander seed. Sister, gather it up! Gather it up! Make it basket! Come gather it up! It's a gift from God. You will call it manna. The bread that the Lord has given you to eat. Every morning, you will gather as much as needed for a single day. You will receive this as a gift. Take no more than is needed for a single day, because each day the Lord will see to your needs. If you have faith in the Lord and take more, it will rot. It will rot.
you may rest. Every seventh day. This will be the Sabbath, and you will not have to work. The Sabbath. No work. It's a Sabbath. No work on the Sabbath. How can you rest? What does it mean? God says, there is no work on the Sabbath. You will rest. You will not gather the manna on that day, but on the sixth day you will take a double ration, which will not rot. No work. Rest. Sabbath. No work. Remember this the next time you grow impatient with God, Zero. You expect us to live on bread alone? This day, the Lord will send you meat. Meat. We haven't seen meat since we left Egypt. The Lord will send you meat, and you will eat it till it comes out of your nostrils. Kita lihat yang pertama, kepastian. Yang pertama adalah kepastian. Mana turun dari langit. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Nah, di sini kita bisa lihat ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Musa, banyak sekali dari orang-orang Israel yang mengeluh, yang mungkin ragu, yang mungkin tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi di sini Musa mau melihat kepastian bahwa ketika Tuhan sudah memerintahkan dia, ya, memerintahkan Musa untuk menjadi orang yang dipercayakan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan akan menyediakan apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan. Seperti kita lihat tadi, video yang tadi, Tuhan menyediakan mana yang bisa mereka makan. Tuhan menyediakan daging. Nah, di sini kepastian yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang setia. Makanya mana ini dikumpulkan atau dimakan secukupnya aja, seperlunya aja. Untuk hari itu. Tidak boleh disimpan. Kalau disimpan akan membusuk. Di sini kita belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita mendapatkan sesuatu, ambillah seperlunya. Jangan tamak, jangan serakah. Di sini kita diajarkan. Makanya ada kita biasa dengar bahwa makanlah sebelum kenyang. Ya kan? Jangan makan mumpung ada makanan, makan sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan, sampai begah jadinya. Itu tidak menjadi berkat. Itu juga tidak bagus untuk kesehatan badan kalau makan terlalu berlebihan. Makanya makanlah secukupnya. Ya kan? Di sini kita diajarkan tentang kepastian bahwa Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan. Di sini juga kita diajarkan bahwa kita hidup itu tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Ambillah seperlunya. Ambillah sebutuhnya kita. Ya, jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, itu kita nggak bisa, jangan digeser-geser lagi gitu ya. Jadi kalau kita udah
Setia tetaplah setia. Seperti jangkar. Jangkar itu mengibaratkan kita, hati kita ini udah setia kepada Tuhan. Sudah dijatuhkan di dasar laut. Apapun itu goncangannya, apapun itu godaannya, kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kapal itu tidak akan bergeser karena jangkar itu sudah menancap di dasar laut. Kalau hati kita udah kepada Tuhan Yesus, jangan digeser-geser lagi, tetap setia kepada Tuhan. Karena ada kepastian yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memenuhi segala yang kita perlukan. Asal kita jangan tamak, jangan serakah. Ya adik-adik, kita lihat yang kedua. Submerge yourself in the water. And right there. Go. Now, O God of Israel, grant me that for which I was born. Ah, there is Samson, hero of the mighty Israelites, come to worship at the altar of our God, whom you defied. Grant me the strength again just once. Oh, God! Give Samson, God of Israel! Kita lihat yang kedua, ini tentang siapa? Kekuatan. Nah, video tadi adalah, yang tahu itu tadi siapa? Simson, kekuatan Simson. Di sini Simson menghancurkan tempat pesta. Hakim-Hakim 14 ayat 15 sampai dengan 20. Di sini kita bisa melihat di video tadi, Simson meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menghancurkan tempat pesta orang Filistin. Nah, kekuatan, berbicara tentang kekuatan. Zaman sekarang banyak sekali ada orang-orang yang memiliki kekuatan, tetapi bukan berasal daripada Tuhan. Di sini kekuatan Simson di mana? Di rambutnya. Nah, ada orang yang memiliki kekuatan dari setan mungkin ya. Jadi kekuatan yang
ilmu kebal, ada kekuatan apalagi yang bilang menyembuhkan orang, ada banyak sekali kekuatan-kekuatan, tetapi semua itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, Simon ini kekuatannya ada di rambut, bukan rambutnya yang kuat, tetapi kuasa Tuhan berkuasa atas Simson, makanya dia menjadi kuat. Dia bisa menghancurkan pesta tersebut. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita juga sering lihat atau pernah lihat ada beberapa pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit, ya, yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Itu semua bukan karena pendeta tersebut yang kuat, yang hebat, tetapi karena hubungannya seseorang intim dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhanlah hadir di dalam orang tersebut. Ya, kalau adik-adik mau lihat kekuatan yang di luar daripada kuasa Tuhan, sekarang banyak sekali ya. Ada orang yang miliki ilmu kebal, dibacok, digorok nggak apa-apa, atau nggak ditusuk berdarah tapi dia nggak merasa sakit. Banyak di tempat kakak ada. Kalau mau lihat itu pas Cap Gome, itu ada sekali pertunjukan tatung namanya. Itu orang-orang kebal, miliki ilmu, tetapi itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu daripada jin-jin, roh-roh jahat. Oleh sebab itu, Simson dia kuat bukan karena dirinya, tetapi Tuhan yang berkehendak, kekuatan Tuhan ada di dalam diri Simson. Nah, kita lihat yang ketiga. I have been waiting for months. I have no intention. Do not fear it. If it pleases the king. What is your request, beloved queen? It shall be given you, even to half my kingdom. Let the king and me come today to the banquet I have prepared in my quarters for the king. Let it be as our queen desires. Now, beloved queen, what is your petition? Come on, tell me.
sound favour, Felix. I never pleases the king to grant my petition for Dolores. And let the king and Haman come again tomorrow to the banquet I shall prepare. This woman tries our patience. Indeed, my lord, as do they all. And then I shall tell my wish. As my king desires. Kita lihat yang ketiga. Keberanian. Nah, di video tadi kita lihat keberanian Esther untuk menghadiri raja tanpa diundang. Ya, di dalam Esther 5 ayat 1 sampai dengan 8, di situ adik-adik bisa baca tentang keberanian Esther. Di sini Esther menghadiri raja tanpa diundang. Siapa yang berani tanpa diundang presiden tiba-tiba datang di istana negara? Nggak ada yang berani. Siapa yang berani masuk dalam kandang harimau? Ya, jadi Esther berani. Kenapa? Karena dia nggak mau suku Yahudi dianiaya. Kenapa dia nggak mau? Karena dia juga terancam nyawanya. Oleh sebab itu dia memberanikan diri untuk menghadap raja, untuk bernegosiasi supaya hal itu tidak terjadi. Makanya adik-adik juga harus punya keberanian. Makanya Esther melakukan ini. Dia nggak mau dia mati secara cuma-cuma. Oleh sebab itu dia melakukan negosiasi. Oleh sebab itu minimal ketika dia dianiaya ataupun permintaan dia tidak terkabulkan, dia ada perjuangan, dia ada keberanian untuk membela sukunya orang Yahudi. Ya, dia berani seperti pamannya Mordekai. Oleh sebab itu, kita juga anak-anak Tuhan harus memiliki keberanian. Ya, kalau kita sudah tepat kepada Tuhan, kita sudah memiliki hati kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, memiliki kepastian, jaminan kepada kita yang Tuhan berikan, kita harus memiliki keberanian. Sama seperti Esther, ya, berani untuk melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya dan untuk sukunya. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus memiliki keberanian. Nah, hari ini kita sudah belajar yaitu tentang jangkar atau sau. Ya, jadi kita yang pertama tadi jangkar atau sau, yang pertama adalah kepastian. Kita harus memiliki kepastian. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, ikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lepaskan jangkarmu supaya apa? Supaya kapalmu tidak hanyut. Supaya kamu adik-adik tidak lagi berbalik kepada yang lain. Tuhanlah yang selalu ada di dalam hati adik-adik dan kakak juga. Nah, jadi yang kedua tadi apa adik-adik? Kekuatan. Jadi kita harus memiliki kekuatan seperti jangkar tadi. Jangkar itu kuat, kokoh. Kalau sudah jatuh di dalam dasar laut, kapal nggak bakalan hanyut. Tetapi kekuatan yang dari siapa adik-adik? Kekuatan yang dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Mohon minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang terakhir adalah keberanian. Kalau kita sudah punya jangkar, kita sudah jatuhkan jangkar itu di dalam dasar hati kita, kita sudah memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita akan memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk membela yang lemah. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mengabarkan tentang Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki tiga ini adik-adik. Kepastian, kekuatan, dan keberanian. Oleh sebab itu, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus memiliki keberanian, kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki kepastian. Ya adik-adik. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami, anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang memiliki kepastian yang teguh akan pendirian kami, karena kami percaya Tuhan yang menjadi tujuan hidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga apapun godaan, apapun goncangan yang kami alami selama hidup kami tetap percaya, berpegang teguh kepadamu. Dan berikan kami juga keberanian-Mu Tuhan, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati kesehatan kami, berkati juga kedua orang tua kami, berkati juga pekerjaan mereka Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.